Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Adiaksa. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, tapi juga agak deg-degan saya menerima tamu beliau. Beliau adalah inspektur di Kejaksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan yang hari ini hadir di Kejaksaan Negeri Cilegon. Selamat datang Bapak Darmawel. Alhamdulillah, puji syukur hari ini Bapak berkesempatan untuk menghadiri inspeksi di Kejaksaan Negeri Cilegon. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Perjalanan lancar Bapak? Sangat lancar. Alhamdulillah Bapak. Ini untuk yang keberapa kali ke Cilegon Bapak? Apa ya, saya lupa. Tapi gini lah, saya ralat dulu lah. Ini kayaknya muka jari deg-degan ini. Itu Pak. Iya, makanya tadi kan saya bilang udah deg-degan Pak. Yang Gitu kan. pertama hanya menyebut inspektur. Oh iya. Inspektur berapa ada disebut? Oh, inspektur 3 Pak. Ya. Wah, anjir Pak. Itu Siap. pertanyaannya, apakah ini wilayah inspektur 3? Bukan. Kan. Nah. Jawab kedua, inspeksi. Ini Inspeksi. pemantauan. Oh, pemantauan. Tuh. Kalau inspeksi itu beda Pak dengan pemantauan. Beda. Siap. Jumlah hurufnya itu udah beda. Itu kata-katanya juga beda, tujuannya juga beda. Siap. Nah, Yes, jadi siap. tadi apa pertanyaannya? Bapak dalam rangka apa Pak kesini Pak? Oh gitu. Oke. Pertama, Sobat Adiaksa yang sangat saya sayangi, saya itu datang ke Cilegon ini sengaja pagi-pagi. Karena takutnya kalau udah siang, energi buka jadi udah habis. Jadi kita datang pagi, kita minta, karena selama ini kata buka jari, beliau yang minta, oh sekarang ini saya yang minta. Artinya antara chemistry beliau dan saya itu klop gitu ya, apalagi ini bukan kali pertama kita ketemu. Siap. Di Lampung kita ketemu Ya. ya. Dan memang beliau ini banyak sekali inovasinya. Dan menyangkut yang buka jari tadi tanya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah kegiatan rutin Bu, yang namanya pemantauan ya. Secara teori gitu ya, secara teori bukan inspektur 3 ini wilayahnya, tapi ini wilayah inspektur 5. Tapi kemudian kita ada pertemuan di tingkat pusat waktu itu dengan mengatakan dibolehkan tidak kalau seandainya kegiatan pemantauan ini kita tukar tempat. Jadi maksudnya begini, pertama kalau misalnya tetap di wilayah masing-masing, kan wajah yang ketemu itu aja. Itu aja. Kan? Iya. Nah, dengan pertukaran ini ketemu sama buka jari, Iya. gitu kan? Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak ingin ketika misalnya sudah dilakukan inspeksi, Bu, kemudian pemantauan misalnya kita lagi nih, artinya Iya. kan bisa saja terjadi sesuatu yang dalam tanda kutip, Iya. gitu ya. Sehingga kita sampaikan kepada pimpinan ini untuk juga menghindari hal-hal yang tidak-tidak. Dan ini disetujui. Yang ketiga, kenapa kita pemantauan ini bisa kita lakukan dengan bertukar tempat? Karena sesungguhnya ini adalah tindak lanjut. Oh, Inspeksi iya. umum sudah dilakukan, temuan di situ, perbaikan di situ. Pemantauan ini adalah untuk mengcek and dicek. Iya. Udah diperbaiki belum temuan itu? Sehingga sebenarnya ini hanya sekedar melihat perbaikan sudah diperbaiki, Iya. temuan sudah dilakukan perbaiki. Dan kalau belum, sarannya ini. Kalau sudah ya sudah. Dan dari kemarin tuh saya ke Pandeglang, Lebak gitu ya, dan ke Kejati, Banten, itu sepertinya sih temuan sudah diperbaiki semua. Iya, Saya siap. berharap di Cilegon juga sudah begitu. Sudah pastinya Pak. Alhamdulillah. Sudah. Dan itu yang menjadi dasar kita datang ke sini gitu bukan jadi. Iya. Tetapi sesungguhnya keinginan kami juga datang ke tempat itu dalam rangka juga melihat hal-hal lain yang mungkin selama ini kita agak abai gitu ya. Nah, itu Pak. Misalnya contoh, ketika kami mendatangi beberapa ruangan atau kantor, itu ada beberapa hal yang kecil sebenarnya tapi berpengaruh gitu ya. Misalnya saja persoalan foto. Kami dapati di beberapa tempat ada foto pada jam yang backgroundnya tidak ada patakannya. Oh iya. Tidak ada benderanya, Iya, gitu. iya. Jadi hanya polos gitu ya. Iya. Nah, sedangkan aturan kita yang baru atau apa yang sudah disebarluaskan oleh
ini belum melaksanakan digitalisasi gitu. Padahal sebenarnya PKP kita 2023 ini sudah digital. Iya, siap. Jadi artinya kita nanti di 2024 tidak lagi bicara register, Iya. tapi kita bicara sesuatu yang sudah berada Register di dalam- manual ya Pak ya. Nah, itu manual tidak ada lagi. Ya. Berarti Itu- sudah digital Ya. register. register. Siap. Berkas kalau perlu. Ya. Kalau perlu ya, Ya. walaupun mungkin ada Masih, lebih, ya, ada tapi dokumen, Ya. register dan Ya. segala macamnya itu termasuk juga beberapa data-data yang selama ini kita pajang di dinding gitu kan. Iya. Itu udah harus kita masukin tuh. Digital. Iya, menjadi digital. Siap. Dan saya menyarankan tiap KJRI itu, tiap seksi maksudnya, itu punya dong TV media yang berisikan tentang data-data yang tadinya di dinding masukkan ke situ. Sehingga ketika nanti ditanya, mana data A? Ada. Ya kan? Siap. Dan ini memudahkan juga buat teman-teman Iya. sebenarnya. Gitu. Nah, walaupun Oke. ini dalam proses masih pembelajaran lah gitu ya. Siap. Baik Pak, Bapak selain itu kan kegiatan rutin dari tim pemantauan pengawasan. Ya. Ada sih hal-hal, apakah ada hal-hal lain juga misalkan kan setiap kantor meskipun SOP-nya sama nih Pak ya, tetapi kan ada yang berbeda. Nah itu menjadi concern dari Bapak Inspektur tidak, karena kami itu kalau di daerah itu merasa semangat Pak kalau diapresiasi. Kadangkala kita sudah bikin sesuatu yang mungkin dihargai oleh instansi lain, tetapi internal sendiri malah kadang tidak tahu gitulah. Oke. Nah ini menjadi concern tidak Pak? Tentunya gini lah ya, banyak hal yang sudah dilaksanakan kejaksaan itu, jujur saya katakan, apalagi dengan adanya WBK, WBBM. Iya. Saya melihat sendiri bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan sehingga kita mulai keluar dari apa yang selama ini kita sebut sebagai out of the box. Iya. Yang selama ini berpikirnya hanya rutin gitu ya, hanya itu ke itu saja. Sekarang banyak temuan-temuan. Iya. Contoh paling anyar yang saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Kajari Cilegon. Siapa Wih. namanya? Saya lupa namanya. Oh iya, betul ya, coba cari ya. Ah iya. Saya melihat baru datang gitu ya, semua dibikin online. Iyalah. Hari gini Virtual. harus begitu Pak. Ya, ini Iya. jangan loh, Bu. Siap, siap. Ini adalah sebuah langkah terobosan maju menurut saya yang perlu diapresiasi. Siap. Dan tidak cukup apresiasi sebenarnya, tapi juga diberikan kesempatan kepada si Kajari yang hebat tadi itu untuk bisa juga mengketuk tularkan kepada Kajari yang lain gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi kemarin kita sudah diperintahkan oleh Pak Kajati untuk membuat yang virtual itu dari posko pemilu virtual Pak. Sip. Jadi mungkin penyelenggara belum siap, kami sudah siap. Selain bikin posko pemilu virtual Pak, kita juga sudah mencetak buku dan itu juga digital juga bukunya Pak. E-book berarti. Iya, pedoman pemilu Pak. Jaksa-jaksa kita kan harus lebih pintar dulu kan sebelum dia bertugas di Gakumdu maupun di posko pemilu. Saya bekali dengan pedoman Pak. Oke. Isinya segala sesuatu tentang kepemiluan, termasuk sejarah, termasuk peran kejaksaan di dalam pemilu. Nah itu dalam bentuk digital. Selain posko pemilu digital Pak, kita juga rumah RJ virtual Pak, digital juga Pak. Jadi mereka yang bermohon untuk prosesnya dihentikan, penuntutannya kita sudah melalui aplikasi Pak. Itu kalau boleh tahu Kajari gimana tuh cara pelaksanaan Ya, jadi RJ virtual itu? nah RJ virtual Ini kayaknya Pak. terbalik nih, saya tanya nih kayaknya nih sekarang nih. Pak, Ibu Diana. Oh, Ibu Diana. Oh, iya. Ibu Diana ternyata. Google ya. Oh iya. Terima kasih Pak Swas informasinya. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah dari ketiadaan kita akan rumah RJ yang bisa memenuhi 8 kecamatan. Yang Di ditempatkan di daerah-daerah itu ya. Di Cilegon itu kan ada 8 kecamatan. Kalau kita bikin rumah RJ juga kan kita tidak ada anggaran ke situ dan juga kalaupun kita tempatkan jaksa di sana SDM-nya kita terbatas. Terbatas, ya. Jadi kita memang hanya punya satu rumah RJ, tetapi kemudian kita berinovasi dari latar belakang tadi, gimana kemudian rumah RJ itu tampil dalam bentuk digital juga.
Akhirnya kita bangun rumah RJ dalam bentuk digital. Jadi karena nanti rumah RJ sebagaimana arahan Bapak Jaksa Agung tidak hanya berfungsi untuk perkara-perkara pidana saja, ya, tidak hanya untuk menghentikan perkara yang sudah dalam proses hukum, tetapi menjadi wadah untuk saling musyawarah ketika ada permasalahan. Akhirnya Pak, kami juga mensosialisasikan itu karena apalah sebuah inovasi kalau kita nggak sosialisasikan ke masyarakat. Sosialisasikan. Ternyata responnya luar biasa. Bahkan yang tadinya kita tidak punya rumah RJ di kecamatan Ciwandan, Pak. Kepala desanya mengajukan sendiri, Bu, kalau bisa saya punya rumah, tolong dong dimanfaatkan menjadi rumah RJ. Awalnya dari rumah RJ virtual, Pak. Kemudian kami perlu kehadiran jaksa. Meskipun permohonannya nanti melalui virtual, Pak. Jadi sudah ada beberapa melalui virtual mengajukan permohonan, tapi tetap yang namanya musyawarah lebih enak kalau datang langsung. Jadi itu hanya sarana untuk menyampaikan permohonan awal. Jadi secara virtual, data-datanya juga disampaikan secara virtual. Dari virtual kita sudah dapat data-datanya. Jadi kita bisa menelaah, oh ini perkara apa. Kalau itu perkara datun yang kita hadirkan tentunya kasih datun. Kalau itu perkara bidum, tentunya kasih bidum yang ke sana. Ataupun ketertiban umum nanti kasih intel yang ke sana. Jadi itu Pak fungsinya rumah RJ virtual. Ya. Menyangkut RJ ya. Kan sampai hari ini kebijakan kan masih harus dikonsultasikan dengan pimpinan siap. Apakah itu Kajati, Pajak Bidum? Masih sampai dengan Pak Jaksa Agung ya. Kira-kira kalau menurut Ibu Kajati gitu ya, dengan sistem yang virtual seperti ini, apakah juga bisa kita lakukan untuk hal yang seperti itu? Bisa. Kan sebenarnya expose itu kan virtual juga, Pak. Ya, kita nggak langsung expose virtual. Kita juga menyampaikannya juga by aplikasi yang virtual juga kan, Pak. Melalui CPD. Itu kan bentuk dari digitalisasi pelayanan. Nah, kita sebenarnya menerjemahkan apa yang keinginan dari pimpinan semuanya harus dalam bentuk digital. Nah, saya nih menunggu nih kira-kira apa lagi yang mengajukan RJ. Nah, kita ada yang namanya literasi hukum, Mbak. Itu gimana? Ya, literasi hukum itu wisata literasi. Saya pengen bahwa memang Cilegon itu tidak punya tempat wisata, Pak. Tidak ada, adanya pelabuhan untuk nyebrang, untuk mungkin sini lebih kepada kegiatan perekonomian ya Pak ya. Jadi wisata tidak ada. Tetapi kali ini kami hadir bahwa kejaksaan yang kantornya udah keren Pak dibandingkan ini kejaksaan sudah keren, sudah rapi. Kita pengen memasyarakatkan, lebih dekat ke masyarakat. Jadi dulu itu kita seakan menyeramkan, menakutkan. Orang datang ke sini itu takut sekali Pak. Ke kantor kejaksaan. Saya kemudian mendekatkan ke daerah-daerah. Saya ada kegiatan rutin kita yang tiap minggu kita harus ke kecamatan dan ke kelurahan. Tiap minggu Pak, bergiliran. Nah dari situ kemudian muncul, Bu kita boleh nggak sih ke kantor kejaksaan? Oh boleh sekali, itu kantor Bapak. Justru karena Bapak takut ke sana makanya kami ke sini. Tetapi kalau sudah tidak takut ya silahkan monggo, itu kantor Bapak. Akhirnya mereka penasaran Mbak. Akhirnya dengan keinginan mereka kita punya koleksi buku yang cukup banyak, beragam, pertanian ada. Tadi Bapak sudah lihat koleksi kita, bahkan cerita anak-anak pun ada. Kita yang tadinya perpustakaan di atas kita taruh di bawah. Kemudian kan ada program Jaksa Masuk Sekolah. Sebentar Bu. Mungkin enggak kalau seandainya perpustakaan yang Ibu maksud sebagai literasi juga bisa dilakukan secara online? Bisa dalam bentuk digital Pak nanti. E-library. Dan ini saya kasih contoh, ini sudah dilakukan oleh Gorontalo. Ya, siap. Ibu bisa telepon ke Gorontalo, tanyakan gimana cara Anda buatnya gitu. Mereka punya. Kami on progress Pak. Kami on progress. E-library. Proses Pak, sedang proses e-library karena nanti kita akan dapat hibah bantuan dari perpustakaan pusat Pak. Buku? Bukan sarana. Sarana. Iya, jadi kita nanti ada perpustakaan digital, yang itu program perpustakaan nasional pusat. Nah, ini hubungannya dengan JDIH Pak? Ya, jadi nanti sebenarnya itu untuk bantuan ke pemerintah daerah, tetapi kita tempatkan di kejaksaan karena kita punya sarananya.
Nah, nyambung tadi literasi, Pak. Ada jaksa masuk sekolah. Oke. Biasanya jaksa yang masuk sekolah itu sudah hal biasa. Yeah. Kenapa nggak anak-anak sekolah yang masuk ke kejaksaan? Tetap tujuannya sama, kita memberikan penyuluhan hukum, kita memberikan pemahaman hukum, tetapi alangkah lebih kerennya kalau mereka itu kita undang ke sini karena mereka juga penasaran, sambil mereka juga mengenalkan profesi bahwa jaksa itu seperti ini. Alhamdulillah, Pak, sampai kasih intel kita itu kewalahan menyusun jadwal wisata ke kejaksaan. Ini berbeda, Pak. Jadi kalau Cilegon nggak punya tempat, sekarang punya tempat wisata. Wisatanya adalah ke kejaksaan. Jadi anak-anak TK kita juga nanti ada simulasi dalam wisata hukum itu, kita adakan simulasi persidangan kayak moot court, Pak. Jadi anak-anak SD TK kita kasih baju jaksa, kita kasih baju pengacara, hakim, agar mereka tahu profesi jaksa itu kerjanya di sini. Antusias, Pak. Wah, luar biasa, sampai saya diapresiasi dengan guru-guru di sini, sampai mereka ini kasih intel saya kewalahan nyusun jadwalnya, Pak. Hari kemarin pun ada. Jadi nanti pun ada juga dari BUMN ya kalau nggak salah. Jadi di samping dengan instansi pemerintah, kita juga dengan anak-anak sampai ke PAUD, dari mahasiswa sampai ke PAUD. Okay. Nah itu juga sarana untuk mendekatkan diri kejaksaan ke masyarakat. Nah, sekarang gantian, Ibu yang tanya saya sekarang. Oh ya, nah sekarang Bapak, apa yang menjadi concern utama dari tim pengawasan untuk saat ini? Dengan segala digitalisasi tentunya akan punya dampak positif dan negatifnya. Nah, untuk membentengi agar negatifnya itu dimitigasi, Pak, kira-kira apa, Pak? Pertama tentunya, kan Ibu tadi punya program. Anak-anak semuanya siap. Maka pola pengajaran yang baik itu bisa menjadi benteng untuk anak-anak itu. Saya pernah melihat sebuah video anak-anak Jepang gitu ya. Anak-anak Jepang itu yang perlu diajarkan kepada mereka adalah disiplin. Misalnya dia mau naik bis, antri. Betul. Dia mau nyebrang, sama-sama. Dia diberi sesuatu oleh orang yang tua, ucapan terima kasih. Nah, ini yang perlu dikembangkan sebenarnya di Indonesia ini. Betul. Dengan bahasa kita mendidik anak ini sejak dini, apalagi kan kesempatan ini mulai buka nih. Mereka datang ke sini ajarkanlah pola-pola sopan santun misalnya mereka, sehingga nanti ke atas, ke depan mereka kan akan lebih merasa, ini yang harus saya lakukan. Jadi, nah ini yang kita kurangi nih. Dan saya aneh juga gitu ya, Bu, ketika misalnya kita di Indonesia ini kalau buang sampah sembarangan kita merokok, buang puntung rokok sembarangan. Tapi ketika kita berada di luar negeri, yang disiplin kita ikut. Singapura, kita ikut. Kita juga nggak mau. Begitu pulang ke tanah air, tahu lagi buang sama sembarang. Ini salahnya di mana? Nah, iya, Pak. Jadi yang perlu kita perbaiki. Siap. Sehingga nanti ke depannya kita tidak akan bicara orang itu dewasa lagi. Tapi kita bicarakan rumah tangganya kayak apa. Saya sih melihatnya secara konteks gitu ya. Rumah tangga yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik. Betul. Tapi kalau rumah tangga sudah hancur-hancuran, semua hancur. Nah, rumah tangga fungsinya juga menjadi lebih baik karena ada sesuatu yang mendukung agama. Kan nilai-nilai luhur seperti agama itu kan penting. Nah, ini yang kadang-kadang kita nih agak kurang nih. Begitu media banyak seperti bulan, kita lupa bahwasanya media ini kadang-kadang juga mengambil porsi yang sangat besar sehingga kita lalai. Anak-anak sekarang sholat malas-malas juga sekarang. Kenapa? Karena terlalu banyak melihat media. Ini yang negatifnya kali ya. Tapi sisi positifnya ketika mereka melihat sesuatu yang positif, kayak misalnya anak saya itu sudah berani ceramain saya sekarang. Kebalik agama tuh, Pak. Ketika saya tanya, ini dapat pelajaran dari mana? Ustadz itu, Pak. Itu ngomong gitu. Gimana cara ngebalesnya? Saya bilang gitu kan. Tapi saya akui secara jujur, memang ilmu saya kurang. Anak saya sudah lebih bagus, bukan tinggi ya, tapi lebih baik gitu ya. Karena dia punya literatur yang lebih komplit gitu kan terkait kita, sehingga
akhirnya juga sekarang saya berusaha lah untuk menyesuaikan diri. Termasuk juga kalau anak perempuan saya lagi nonton drakor Korea itu kan saya ikuti juga. Sehingga nanti saya tahu itu kan ceritanya kayak gini kan, gitu saya bilang kan. Jadi saya nggak ketinggalan juga. Betul. Termasuk juga kalau misalnya ada anak-anak muda gitu ya kumpul-kumpul, kita arahkan. Jangan berbuat yang tidak benar. Nah, tapi prinsipnya sebenarnya gini, bukan jadi. Siap. Saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman sobat Adiaksa yang ada di manapun gitu ya. Ini kan sekarang sudah banyak sekali kasus-kasus yang menjerat tetangga kita yang menyangkut flexing. Ya. Saya mendapati beberapa juga pegawai kita tampil pede banget, rambut diwarnai, terus di dalam mobil pakai baju dinas, dia nyanyi lah, dia tiktokan lah, segala macem gitu kan. Ini yang menurut saya harus dijaga juga. Sehingga jangan kita mengesahkan bahwasanya dengan berpakaian dinas kita boleh berbuat apa saja. Sementara kan pakaian dinas ini untuk bekerja kan. Nah ini yang mau saya ingatkan juga gitu ya. Sehingga kejadian-kejadian yang saya lihat ini bisa kita kurangi. Ya berinovasi boleh gitu ya, mempunyai ide-ide brilian boleh, tapi jangan sangkut pautkan dengan sesuatu yang sebenarnya tidak ada hubungan. Ini yang perlu kita jaga nih, sehingga marwah kejaksaan ini bisa menjadi lebih baik terhadap pegawai tentunya. Terhadap pegawai saya juga berharap bahwasanya regulasi yang ada ditaati dong gitu ya. Misalnya dalam regulasi perja yang mengatur tentang ketentuan urusan dalam kejaksaan itu kan diatur cara berpakaian, cara tampilan, segala macamnya kan. Misalnya kalau kayak ibu pakai jilbab nih, kalau jilbab gimana? Oh dimasukin ke dalam, gitu. Warnanya apa, gitu kan? Terus kalau dia pakai jilbab boleh model yang kayak gini bajunya, kan gitu ya. Dibandingkan dia tidak pakai jilbab. Atau kalau dia tidak pakai jilbab, rambutnya sebahu, saudara-saudara kan, tidak boleh dipangkat, itu diatur loh. Bukan saya ngomong sendiri. Saya tahu karena saya pernah jadi guru hukum kan. Jadi saya ngerti dikit-dikit lah itu juga. Dan hal lainnya yang menyangkut kita ini jangan terlalu pamer juga. Walaupun kita orang tua, orang kaya raya, tapi ya tidak pantas juga lah kita pergi ke kantor ke kejadian ini bawa alpat gitu kan? Kan tidak pada tempatnya juga, ya kan? Sehingga tolong juga kita sebagai pegawai nih, menyesuaikan lah dengan keadaan yang ada. Sehingga jangan sampai kita ini lewat atas gitu ya. Dan itu kan orang mudah menerkanya, gajinya berapa sih gitu kan? Masa iya dengan gaji sekian bisa? Malah jadi penasaran, malah diunggah semua ya. Malah diunggah semua, jadi malah ketahuan semua kan? Nah, yang kartunya enggak? Terungkap semuanya. Mendingan flexing inovasi aja ya Pak ya. Flexing inovasi itulah ya. Nah, kira-kira itulah ya. Nah, siapa? Nah, terus kalau yang lain saya lihat, benar kata Mbak Jadi ya. Menjadi seseorang yang punya inovasi seperti Bu Kajari ini menurut saya tidak mudah. Saya pernah waktu itu diberitahu ketika saya ikut, saya kan termasuk salah satu mentor untuk public speaking. Kebetulan waktu itu di-organized by American something gitu ya. Mereka menyebutkan gini, antara pegawai negeri dan swasta, tingkat kreativitasnya itu lebih tinggi swasta dibandingkan pegawai negeri. Karena payment mereka kan berdasarkan kreativitas mereka. Nah itu, ternyata itu memang kita ini terbiasa pakai gitu kan. Tapi kan bukan berarti kita nggak boleh menciptakan sesuatu yang sifatnya inovasi dong, ya kan? Nah tapi akibatnya karena kita ini yang bersifat, nanti tidak enak, nanti ini, nanti itu, akhirnya kreativitas jadi turun. Takut Sehingga apa yang terjadi ketika misalnya di salah satu kejadian banyak barang bukti belum dieksekusi, bahasanya mudah jawabannya. Mohon maaf Pak, ini kerjaan kejadian dulu, bukan saya Pak. Karena dia tahu inovasi soalnya, ya kan? Kita bilang, loh Pak, kan sekarang kejadian apa? Satu ibu gitu kan? Tapi kan dulu Pak, saya kan nggak tahu Pak, gitu coba. Karena inovasi tidak ada. Ini yang harus kita dorong gitu ya, dan itu mulai ada gitu ya. Saya melihat di salah satu contoh misalnya juga jadi ketika di Subang kalau saya ingat saya, terus kemarin saya di mana tuh ya, di Jawa Timur kalau nggak salah, mereka itu Pak jadi ada BB gitu ya. BB ini tentu kalau tidak dipanasi, tidak diperbaiki rusak dong. Walaupun ada biaya pemeliharaan dari BB, maksudnya kasih BB gitu, tapi kan kecil. Nah apa yang dilakukan dia bekerja sama gitu kan dengan seseorang yang punya
ini sebenarnya. Ternyata bagusnya dia kerja sama dengan si PT ini, saya sebut lah ya, pokoknya BUMN lah. Ini terus BUMN, kamu bisa apa untuk jasamu? Ya udah, perlunya apa? Ini motor banyak yang rusak, olinya, businya ganti. Terus ada lagi ketika motor itu kotor, pas begitu mau diantar, ada nanti sistem yang antar kan, itu mereka cuci, dibersihkan gitu pun. Bagus nih kalau kamu bilang kan. Nah yang begini-begini nih kan kita nggak ada tuh kan. Kita ini kan coba bayangkan dari sejak diterima di penyidik sampai dengan Linkra, yang tadinya sennya ada 4, udah tinggal 2. Yang tadinya akinya masih lengkap, udah ada lagi di situ. Spion sudah hilang kadang-kadang kan. Nah, ini yang kita lihat, bisa nggak sih kita melakukan inovasi gitu. Sepertinya bukan jadi lokal lah, yang sifatnya virtual dan online kan. Tapi dalam melaksanakan terus kayak bisa. Itu yang saya lihat di tempat lain gitu ya. Dan menurut saya ini inovatif sekali gitu ya. Yang begini-begini gitu. Akhir gitu. Siap. Nah, terkait dengan flexing tadi Pak, kadangkala memang SDM kita itu punya kepedean yang luar biasa. Jadi kita manfaatkan, makanya saya adakan podcast ini Pak untuk mewadahi SDM yang over PD. Biar dia juga eksis kan Pak. Jadi nanti dia jadi hostnya. Nah, host di sini luar biasa kocak-kocak Pak, karena dia punya kemampuan PD. Daripada flexing yang nggak jelas itu kan, saya wadahi ini. Kemudian Pak, terkait dengan tadi saran Bapak, alhamdulillah kita udah lakukan Mbak. Jadi kalau datang ke sini tidak hanya anak-anak itu kita bekali tentang ilmu-ilmu hukum sebagaimana materi dalam penyuluhan, tetapi saya terapkan yang terpenting itu tidak hanya hard skill, tapi soft skill. Soft skill itulah sebenarnya yang nantinya membuat kita itu bertahan. Kalau hard skill Pak, contohnya di Cilegon. Cilegon itu banyak pengangguran Mbak. Ya banyak pengangguran. Meskipun banyak industri ternyata banyak pengangguran. Nah karena apa? Ternyata mereka hanya mengejar hard skill saja. Dikuliahkan tinggi-tinggi, ada beasiswa kuliah gitu kan. Tapi ternyata setelah selesai perusahaan-perusahaan sudah tidak lagi mencari orang-orang yang cerdas dan pintar. Mereka sudah diganti dengan mesin. Ya, jadi kalau hanya mengejar cerdas dan pintar, kita kalah dengan mesin. Kecanggihan AI itu sudah luar biasa. Artificial intelligence. Jadi yang kita kejar adalah soft skill-nya. Kemampuan daya juang, motivasi tinggi, akhlak yang baik, itu yang kita kenalkan. Apalagi kalau yang datang teman-teman dari PAUD, adik-adik kita dari PAUD, saya bilang sopan santun itu yang sebenarnya yang diajarkan, agama dan sebagainya, karena itulah nantinya yang akan membedakan antara mesin dan manusia. Nah kalau sekarang perusahaan-perusahaan Korea Pak, kalau memperkerjakan manusia Pak, udah demo minta izin macam-macam kan, mendingan mereka kerjakan mesin. Nah sekarang juga dunia harus bisa melihat bahwa itu fenomena yang akan terjadi. 23 tahun ke depan sudah tidak dibutuhkan orang-orang pintar, hanya sekedar pintar, tapi juga pintar tapi punya kemampuan soft skill juga. Kemudian terkait dengan agama, Pak, alhamdulillah Pak, toleransi agama di Kejari ini karena kita punya masjid Pak. Ya? Jadi nanti jam 12 sebelum waktu zuhur itu ada yang woro-woro. Woro-woro itu apa? Woro-woro itu pengumuman. Pengumuman untuk menyarankan, karena kita kan hanya bisa menyarankan. Kalau istilahnya saran tapi semi wajib. Semua pegawai yang muslim harus menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Hanya pegawai yang muslim ya? Yang muslim dong. Dan muslimat tapi muslimat ya? Oh iya. Ya iyalah. Yang muslim dan muslimat gitu ya. Dan hebatnya lagi, yang woro-woro ini teman-teman kita dari Nasrani, Pak. Nah, dan itu teman-teman Nasrani, karena hampir 30% kami ada Nasraninya. 30%? Jadi ya, di kantor ini banyak dari kasih pegawai. Jadi itu bentuk toleransi juga, dan juga mengajarkan mereka kepada, yaitu tadi soft skill adalah juga tentang beragama. Nah itu Bapak izin. Jadi saya alhamdulillah
ditemani oleh anak buah yang luar biasa, Pak. Iya. Mereka masih muda-muda semuanya, motivasinya tinggi juga. Hanya kita memberikan kesempatan dan wadah saja. Iya. Ya, kamu harus berinovasi. Jadi semua bidang, alhamdulillah kita sudah punya inovasi semuanya, Pak. Semua bidang. Semua bidang sudah punya inovasi semuanya. Bukan seksi ya, bidang ya. Bukan. Soalnya setahu bidang itu ada di Kejagung ya. Bapak begitu ya, di semua seksi. Tadi lihat toh, kan Semua seksi. kepala seksi toh. Bukan kepala bidang ya. Seksi. Ya, pertama Kasubag Bin lah. Luar biasa bukan saya. Jadi itu, Pak. Oke. Pak, terakhir, Pak. Ya. Buat penyemangat kita apa kira-kira, Pak? Ini closing statement. Ya, closing statement kah Jelas atau belum apa? buka jari nyebutnya. Ya. Jangan Oh ya, terakhir dulu. aduh. Closing statement. Harus benar kata-katanya ya sama Pak Inspektur ini ya. Inspektur 3 luar biasa benar ya. Jadi gini Bu. Closing statement, Mbak, Closing untuk statement. Kejari Cilegon Oke. lebih maju. Oke. Majunya sebuah tempat itu bukan hanya dilakukan oleh pimpinan, Siap. tapi seluruh komponen saling dukung mendukung. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila inovasi sudah dilakukan namun tidak ada dampak yang signifikan, misalnya bukan jadi pindah ke tempat yang lebih tinggi gitu kan, jangan. Amin. Prinsipnya jangan putus asa, terima itu sebagai sebuah keadaan dan anggap ada keberuntungan di balik ketidak itu tadi gitu kan. Kenapa saya berani ngomong gitu? Karena saya merasakan itu juga Bu. Ketika saya di satu tempat rame, pindah tempat sepi, wah orang stres Bu. Tapi saya tidak. Saya justru bangun di situ, saya lakukan sesuatu. Oh, habis itu Siap. itulah yang film yang orang Padang tuh sengsara membawa nikmat. Oh, terasa. Bener-beneran itu sengsara membawa nikmat. Siap. Iya. Siap, Pak. Jadi tidak nikmat semua Oke. gitu, sengsara dulu. Bernikmat. Siap. Nah, Ya. di balik kesulitan pasti Ada kenikmatan. Nah, itu Bu. Closing statement yang cukup panjang dari Pak Inspektur 3 dan sekaligus dipenuhi curhatan. Terima kasih Pak Inspektur 3. Semoga kunjungan Bapak membawa semangat lagi untuk Kejari Cilegon. Demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Inspektur 3 yang luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih sekali Bu Wassalamualaikum. Kejari yang Siap. biasa di luar dengan kita. Kejari Cilegon Baja, berani, hadir, jujur, Baja apa singkatan tadi? berani, adil, jujur, akuntabel, dan